Realisasi program pemerintah Desa Cipayung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten diduga fiktif dan tidak transparan. Pasalnya program yang dialokasikan melalui alokasi dana desa tahun anggaran 2022 sampai 2024 terdapat beberapa program yang tidak sesuai dengan realisasi yang ada. Saat dikonfirmasi, beberapa ketua RT setempat menerangkan bahwa program desa tidak pernah mengetahui keberadaannya. Kemudian adanya jalan yang beberapa kali diajukan tidak pernah direalisasikan. Sedangkan mengacu pada realisasi alokasi dana desa pada tahun anggaran 2022, Desa Cipayung mengalokasikan untuk program keadaan mendesak sebesar Rp385 juta, peningkatan produksi peternakan atau alat produksi peternakan kandang sebesar Rp145 juta, serta pelatihan BIMTEK pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian peternakan sebesar Rp3 juta. Kemudian pada tahun anggaran 2023, pemerintah Desa Cipayung mengalokasikan untuk pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan pengerasan jalan lingkungan pemukiman gang sebesar Rp95 juta. Pembangunan rehabilitasi peningkatan jalan desa sebesar Rp325 juta. Pengelolaan dan pembuatan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal sebesar Rp37 juta. Program keadaan mendesak sebesar Rp115 juta. Serta pembangunan rehabilitasi peningkatan keramba kolam perikanan darat milik desa sebesar Rp175 juta. Selanjutnya pada tahun 2024, pemerintah Desa Cipayung kembali mengalokasikan untuk peningkatan produksi peternakan sebesar Rp143 juta. Selamat siang, Pak. Ya, sama-sama. Izin Pak, kita mau mempertanyakan sedikit terkait Desa Cipayung, Pak ya. Tahun 2022 sampai 2024, Pak. Tahun 2022 itu Pak, sudah ada belum Pak bantuan dari desa peternakan? Setahu saya itu kayaknya belum Pak. 2023 Pak, perikanan? Juga belum itu. 2024 peternakan ini belum ada Pak? Nggak dengar sih Pak. Nggak dengar. Ya. Jadi untuk Desa Cipayung ini belum pernah dengar Pak ya? Nah ini program yang dibahas ini Pak, pernah nggak dibahas di Muskes Pak? Belum sih. Belum pernah Pak ya. Tapi kalau di Muskes mah sering Pak ya ikut ya? Ya, seringnya. Itu yang dibahas apa aja Pak? Bangunan-bangunan gitu ya, irigasi, gitu, jalan itu. Gitu. Jadi kalau masalah peternakan belum Pak ya? Iya, belum. Baik Pak, harapan ke depan nih Pak untuk Desa Cipayung ini seperti apa Pak? Ya pengennya sih satu terbuka ya desa itu, dan kedua atau pengen maju kayak desa-desa yang lain. Kalau ada anggaran yang dibahas ke Tapang ini ya siapa ya? Siap. Peternakan perikanan siapa ya? Siap. Oke Pak, makasih Pak. Dengan Bapak siapa? RT Surna. RT Surna. RT 5 RW 2 Pak ya? Iya. Oke Pak, makasih. Jalan tersebut jalan untuk ke makam juga Pak ya? Aduh iya, ke pesantren muternya, ke kuburan. Oh, baik, makanya Pak, saya malu jadi RT sebetulnya Pak. Kalau orang jadi jalannya rumput amat, saya bilang nggak tahu nih. Gampang istilahnya paping blok, pengerasan aja dulu. Betul. Ini kan masih tanah. Tapi udah sering diajukan Pak? Wow, udah bosen sih nggak, kertasnya juga udah habis 1 kodimah. Baik Pak. Betul. Coba Pak, gimana Pak terkait jalan ini Pak? Oh, terkait saya memohon jadi dari penyambungan dari RT 2 ke RT 1 untuk jalan lingkungan, terutama kalau ada yang orang meninggal bahwa Pak itu susah jalannya. Susah sekali. Lagi pula ini akses buat anak sekolah juga Pak ya? Iya, terutama itu. Ya baik Pak. Ini nyatanya 100% ini deal. Tapi udah berulang kali saya ajukan belum pernah. Belum pernah realisasi Pak ya? Gitu. Siap. Menyikapi hal ini, Heriadi, Kepala Divisi Intelijen dan Investigasi GBI Pusat, menduga bahwa pemerintah desa secara terang-terangan telah mengangkangi aturan yang ada. Sementara diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 3 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara, atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Sampai ditayangkan berita ini, kepala desa setempat belum dikonfirmasi lebih lanjut. Dari Kabupaten Serang, Heriadi mengabarkan.